Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 23 Juli 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya masih SD, ada program pengajaran yang namanya CBSA. Mungkin saudara-saudari masih pada ingat, yang artinya cara belajar siswa aktif. Kami sering belajar kelompok dan diajar untuk berani mengemukakan pendapat. Namun ada yang mengartikan CBSA dengan catat buku sampai habis. Karena ternyata program yang baik ini tidak berjalan sepenuhnya. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini melanjutkan firman di hari Rabu yang telah kita renungkan kemarin, yakni perihal perumpamaan seorang penabur. Kini Yesus menjelaskan maksud perumpamaannya. Secara kritis kita dapat bertanya, kenapa penabur ini menabur di sembarang tempat? Kan seharusnya dia tahu tempat menabur yang tepat. Mengapa tidak menabur benih di tanah yang baik saja? Kan hasilnya jelas, pasti tumbuh dan berbuah. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengungkapkan cintanya bagi setiap orang. Kebaikannya yang tidak tebang pilih dilimpahkan kepada semua orang. Gambaran 4 jenis tanah yang ditaburi oleh benih-benih firman, yakni yang di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik, menggambarkan respons orang-orang yang menerima pewartaan Yesus. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah kelompok orang yang tidak percaya dan tidak menerima ajaran Yesus. Kelompok ini diwakili oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mencibir apa yang Yesus wartakan. Kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu adalah kelompok orang yang menerima sabda Yesus dengan gembira, tetapi tidak berakar dan layu kemudian. Kelompok ini menggambarkan orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Yesus dengan gembira, namun mereka tetap murtad dan menyembah berhala.
Selanjutnya adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Adalah kelompok orang yang mendengarkan sabda Yesus, namun karena kecemasan, tipu daya kekayaan, kekhawatiran, benih sabda itu tidak berbuah. Kelompok ini menggambarkan orang-orang Yahudi pada umumnya yang ikut Yesus dengan oportunis. Dan yang terakhir adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik, adalah kelompok para murid Yesus yang dengan setia mengikutinya dan berbuah dalam semangat pelayanan dan kasih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita termasuk kelompok yang mana ya? Semoga kita menjadi kelompok orang dengan tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan berbuah dan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.